Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Eh, kita akan belajar beberapa video ke depan berkaitan dengan materi kita di kelas dasar-dasar pemrograman. Oke. Kita akan belajar fondasi paling penting dalam dunia pemrograman, yaitu variabel dan cara menampilkan data. Nah, bayangkan variabel itu seperti kotak ya atau wadah berlabel. Kalau kalian punya kotak bertuliskan nama, di dalamnya kalian bisa isi teks nama kalian. Kalau ada kotak umur, isinya angka umur kalian. Nah, program butuh wadah. Ini supaya data yang dimasukkan bisa disimpan dan digunakan kembali. Nah, hari ini kita bakal langsung praktek di dua bahasa pemrograman sekaligus, yaitu JavaScript. Kita akan menggunakan VS Code dan kemudian kita menggunakan Google Colabs untuk bahasa pemrograman Python-nya. Oke, langsung saja kita buka VS Code kita ya. Oke, kita cari folder project kita. Nah, dalam hal ini kita akan buat project. Saya beri nama Progdas. Nah, Progdas ini kemudian nanti saya buka VS Code. Kemudian ini saya drag dan lepas di sini. Oke. Nah, inilah tugas Progdasnya. Nah, ini halaman Progdas. Kemudian di lain sisi saya harus akses sebuah Google untuk akses Google Colabs. Oke. Nah, ini silakan dibuka. Nah, tentunya harus punya akun ya. Jadi kalau belum masuk akunnya silakan dibuat dulu. Nah, sekarang kita masuk ke kita klik tombol new notebook. Nah, ini halaman Google Colabs ya. Nah, jadi saya split dulu supaya bisa kelihatan ya. Oke. Nah, perhatikan di samping saya ada Google Colabs di sini ya untuk cek latihan bahasa pemrograman Python. Sedangkan di sisi kanan ini adalah VS Code. Sekarang kita buat file baru. Nah, boleh diklik yang di sini ya. Kita bisa menggunakan ini atau klik kanan new file boleh. Nah, oke ya, kita klik saja yang ini. Kemudian kita file tulis nama index.html. Oke. Nah, untuk sementara kita harus buat agar lebih rapi, kita buat tag HTML dulu ya. HTML. Nah, kemudian di HTML ada head. Tulisan head. Kemudian di sini nanti ada title. Kita kasih saja namanya Progdas. Nah, kemudian di bawah head kita buat tag body. Nah, seperti ini. Nah, baru nanti kita buatkan tag script untuk menuliskan JavaScript. Oke. Nah, ini tampilannya. Nah, pertama kita akan masuk ke JavaScript dulu ya. Jadi di JavaScript untuk membuat variabel kita punya dua kata kunci, yaitu let dan cons. Nah, bedanya apa? Jadi let digunakan kalau nilai datanya nanti bisa berubah. Contoh umur, karena umur kan bertambah tiap tahun. Kemudian cons, singkatan dari konstan, digunakan kalau nilainya tetap dan nggak boleh diganti. Nah, contoh kita buat di sini let. Nah, kita buat let misalnya nama. Kita kasih nama Andi. Kemudian let umur. Kita kasih 16 misalnya. Kemudian let kelas. Kita kasih X
coding 3. Kemudian kita tambah lagi cons sekolah. Kita tulis SMK Telkom Makassar. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan mencoba menampilkan dia di layar. Jadi kita tinggal tulis di sini ya. Ini saya minimaliskan dulu. Console.log nama. Kemudian kita copy paste umur. Kemudian kita paste lagi kelas. Kemudian terakhir kita paste sekolah. Nah, sekarang kita buka browser ya. Kita buka browser. Nah, ini kan di dalam file kita kan ada file index HTML yang kita buat tadi. Tinggal kita klik kanan, open with dengan browser Chrome. Menggunakan Google Chrome ya. Nah, ini kita coba buka yang menggunakan. Nah, ini. Kemudian kita klik kanan, pilih inspect. Oke, kita bisa klik kanan. Kemudian pilih inspect. Nah, nanti di samping sini itu ada jadi kita pilih konsol ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan ada tulisan Andi 16 Xcoding 3 SMK Telkom Makassar sesuai dengan yang kita panggil di sini. Oke. Nah, kemudian kalau di Google Collapse itu seperti apa? Kita coba buat ya. Nah, yang pertama kita coba nama sama dengan Andi. Kemudian umur kita kasih 16. Kemudian kelas X coding 3. Kemudian sekolah SMK Telkom Makassar. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau di JavaScript tadi kita menggunakan console log, kalau di Python kita menggunakan print. Oke ya. Kita lanjut. Kita tulis print, kemudian nama, kemudian print lagi umur, kemudian print kelas, kemudian print sekolah. Oke. Jangan lupa nanti cara menjalankannya kita klik tombol run ini. Kita klik ya. Nah, oh ada errornya karena kita sekolah tidak kasih sama dengan. Oke. Kita coba jalankan kembali. Nah, seperti ini ya hasilnya. Andi 16 coding SMK Telkom Makassar. Sama pada saat di browser ini. Oke. Jadi kita bisa membandingkan cara menulisnya di Python maupun di JavaScript. Kita kembali lagi ke VS Code ya. Nah, selain di konsol browser, data variabel di JavaScript juga bisa kita tampilkan langsung ke halaman web supaya dibaca oleh pengguna. Nah, di file index tentunya kita buat tag paragraf dengan ID hasil. Nah, contoh, Anda kan sudah belajar HTML ya. Nah, di sini kita buat sebuah tag paragraf P ya. Nah, kemudian nanti kita kasih ID. ID-nya contohnya namanya adalah hasil. Nah, kemudian bagaimana cara menampilkannya?
kita tinggal di sini di bawah di script ini kita tinggal tambahkan dokumen titik get elemen by ID dalam kurung kita panggil ID-nya yaitu hasil, kemudian kita tulis inner hasil titik inner HTML sama dengan, nah, kemudian kita tulis nama, ini kita enter saya turun ya, kita agak rapi, kita tulis satu-satu di bawah sini. Misalnya kita kasih petik dulu nama, kemudian kita tambahkan plus nama, nah, kemudian jangan lupa kita tanda petik lagi di sini, kemudian kita kasih BR. Nah, Anda kan sudah belajar JavaScript ya, kemudian plus, kita tulis lagi di bawah umur, plus umur, plus petik, kita tulis lagi BR, plus, nah setelah umur kita tulis lagi kelas, ini kita copy saja ya, kelas, kemudian ini diganti kelas, kemudian kita copy lagi, nah kita copy lagi, ini kita ganti sekolah, kemudian ini juga kita ganti variabel sekolah. Nah, BR-nya sudah tidak ada, selesai. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan. Setelah simpan, kita buka browsernya. Ups, tidak ada. Kita coba cek dokumen get, ini typo, ada typo di sini, harusnya pakai T ya. Kemudian setelah itu kita kembali ke sini dan refresh. Dah muncul di browser ya. Seperti itu. Oke. Nah, sebagai rangkuman singkat untuk pertemuan hari ini, yang pertama itu adalah variabel, tentunya merupakan tempat penyimpanan data di dalam program. Kemudian JavaScript, nah, tentunya untuk membuat variabel kita pakai let untuk data yang bisa berubah dan cons untuk data tetap. Menampilkannya kita harus pakai menggunakan console log. Nah, di Python variabel ditulis langsung dan ditampilkan pakai print tanpa ada awalan let maupun cons. Nah, untuk tugas latihan mandiri kalian, silakan buka VS Code dan Google Colab masing-masing, ganti isi variabel nama, umur dan kelas dengan diri kalian sendiri. Tambahkan satu variabel bernama hobi, lalu tampilkan nilainya, baik konsol maupun di Google Colabs. Coba ubah variabel sekolah yang pakai cons di JavaScript dengan nilai baru, lalu lihat pesan error apa yang muncul di konsol. Nah, silakan ya. Oke, pertemuan cukup sampai di sini. Terima kasih.